Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salin Mustafa Saad, mahasiswa STAI Al-Hamidiyah Jakarta, program studi pendidikan agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu dalam Islam. Di sini ada secara bahasa ya. Secara bahasa, ilmu berasal dari akar kata ilm dalam bahasa Arab, yang diartikan sebagai tanda, petunjuk atau petunjuk agar sesuatu atau seseorang dikenal. Kata ilmu dalam berbagai bentuk sangat sering disebutkan dalam Al-Quran. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Ini dari surat Al-Baqarah. Menurut Al-Quran, manusia memiliki potensi untuk meraih dan mengembangkan ilmu dengan izin Allah. Bukan hanya dalam pandangan Islam, dalam Islam ilmu itu dimuliakan, ilmu itu ditinggikan, tapi di Barat juga seperti itu. Semua kalangan menganggap, berpendapat, setuju bahwa ilmu adalah sesuatu hal yang sangat tinggi, yang sangat diperlukan oleh manusia. Lalu makna ilmu yang ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, banyak terkenal beliau ya, itu meliputi konsep ilmu dalam Islam secara keseluruhan. Sudah banyak memaknai ilmu sebelumnya, namun mereka membedakan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ada dikotomi di sini tentang Allah, tentang agama, alam, benda-benda yang bisa dirasa dan difikir, tentang ilmu kerohanian dan hikmah. Oleh karena itu, ilmu dalam Islam meliputi berbagai perkara dan bertujuan Al-Quran, syariah, sunnah, Islam, iman, ilmu kerohanian atau ilmu laduni yang berupa hikmah, makrifat, pemikiran, sains, dan pendidikan. Lalu di sini saya mengutip perkataan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau menyatakan seperti berikut: merujuk kepada Allah sebagai asal segala ilmu. Ia atau ilmu adalah ketibaan makna sesuatu ke dalam diri seseorang. Apabila merujuk kepada diri sebagai pentafsir, ilmu adalah ketibaan diri seseorang kepada makna tentang sesuatu. Jadi makna ilmu itu berbeda dengan fakta, kepintaran atau informasi. Walaupun pastinya ilmu itu meliputi informasi dan kepintaran. Bahkan ilmu itu harus berdasarkan informasi yang benar, yang memberikan makna kepada pemiliknya. Contohnya misalnya, melihat air itu nggak hanya sebatas untuk minum, nggak hanya untuk mandi dan lain-lain ya, tetapi air itu penting juga untuk jiwa, yaitu untuk wudu, ibadah, yang juga bisa mendamaikan jiwa manusia. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar mengetahui sesuatu, kita tahu sesuatu, itu bukan ilmu. Bukan hanya itu, tetapi sesuatu itu harus punya makna juga kepada diri kita. Jadi bukan informasi yang nggak benar, yang mana mungkin bermakna besar bagi pemiliknya, tetapi itu nggak bisa disebut ilmu. Itu hanya sekedar dugaan, syak, ragu, atau uzon, prasangka. Contohnya misalnya ada laki-laki yang merasakan bahwa dia dicintai oleh seorang gadis perempuan. Dia memahami bahwa dia dicintai itu berdasarkan beberapa petunjuk tidak langsung, seperti senyuman, pembicaraan yang mesra, dan lain-lain. Tetapi perasaan ini yang dirasakan laki-laki ini tidak mencapai martabat ilmu, walaupun memang bermakna bagi si laki-laki itu. Jadi harapan dan kehidupan laki itu dituntut atas makna yang tidak memiliki dasar yang kukuh itu dari seorang perempuan. Contohnya seperti itu. Nah, tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran. Karena agama menyediakan tolak ukur kebenaran ilmu, yaitu benar atau salah, bagaimana ilmu diperoleh, atau baik atau buruk, dan juga tujuan-tujuan ilmu, manfaat atau merugikan. Selebihnya adalah hak manusia untuk memikirkan dinamika internal ilmu. Semua ulama Islam selalu mengingatkan para murid-muridnya dan ilmuwan
akan dasar semua ini. Seperti misalnya Ibnu Hazm, seorang ulama dalam Maratibul Ulum dan Akhlaq wal Siyar, mengkritik orang yang mengejar ilmu untuk tujuan keduniawian sebagai membuat pengorbanan besar untuk mencapai sesuatu yang tidak begitu bernilai. It don't feel like this often. Bumping to the radio with that